Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Kembali lagi dengan kami di Jasa Design. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat gambar yang di samping ini ya. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan pertama kali sebelum kita mengerjakan gambar seperti ini ya? Oke, pertama kita ketik dulu UN ya. UN untuk menentukan apa? Menentukan desimal. Kita menggunakan desimal, terus presisinya, presisi yang mungkin ditampilkan nanti, itu kita ambil yang ini aja. Selanjutnya kita pilih berdasarkan milimeter ya, internasional, karena internasional menggunakan milimeter, sama Amerika menggunakan inci ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita, jika ini kan gambar 2D ya, proyeksi dari 3D, jadi kan kita ingin membuat menjadi gambar 3D ya. Nah, yang pertama harus kita lakukan, kita memilih dulu ini kan drafting annotation, kita memilih dulu yang 3D modeling. Oke. Nah, tampilan top bar ini akan berubah menjadi seperti ini ya. Oke. Ini untuk mempermudah kita mencari shortcut-shortcut yang kita butuhkan seperti extrude dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya kita itu bisa menentukan dimension, di mana nanti pas kita insert dimensionnya, itu pilih di annotate, lalu dimension, ini kita bisa ngatur dulu ya untuk dimensionnya itu. Nah, image dimension, Kakak bisa ubah yang ISO ataupun membuat yang baru ya. Nah, kalau di sini saya akan mengubah ISO 25 ini menjadi dimension yang saya butuhkan. Pertama, untuk color-nya itu saya mau garisnya itu warna merah. Terus ini dengan bentuk continue dengan ketebalan 15 mm. Language-nya nanti kita bisa hidupin di sini. Oke, selanjutnya ini cukup ya sini. Ini juga berwarna merah. Terus ini kita ubah jadi 0,18 dengan ini 1 ya. Oke, offset originnya 1. Nah, selanjutnya di simbol kita menggunakan close fillet. Close fillet ini tanda panah ya. Terus arrow-nya itu 3 mm. Oke. Terus ini 0,9 untuk center mark-nya. Oke, selanjutnya ini di sini saya akan membuat break size-nya itu garis spasinya itu sebesar 0,125. Selanjutnya ini above dimension text, artinya nanti teksnya berada di atas ya. Oke, selanjutnya untuk text speed-nya itu kita akan memilih yang ini, style dari apa? Style text-nya itu dengan bentuk ISO pure. Oke, ISO pure dengan height-nya itu 3. Oke, ini regular cukup. Width-nya oke, sip apply, close. Selanjutnya primary-nya itu desimal 2, ini 100. Oke, ini kita matiin aja. Bisa lihat ya perbedaannya ya. Nah, kalau di sini saya lebih baik sih matiin supaya dia nanti kalau kita menggunakan 2 desimal di belakang, dia juga menggunakan 2 desimal di belakang gitu ya. Oke, lalu kita klik OK. Nah, baru kita mulai membuat sketch-nya ya. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Misal kita akan langsung membuat gambarnya ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Ini saya akan membuat mulai dari lingkaran yang ini dulu. Ini di diameter, artinya kita ketik dulu D untuk membentuk diameter. Ini kan awalnya radius ya. Kita ketik D untuk diameter. Diameter pertama ada di 40. Oke. 40 mm. Wah, ternyata kecil banget ya. Oke, nggak apa-apa. Bentar, saya geser dulu. Move, ini move ya. M itu move. Lalu kita atur ini ya. Apa skalanya.
atur skalanya supaya juga kecil gitu. Nah, menyesuaikan sama inilah intinya. Kecil ya. Nah, jangan kecil kali gitu ya. Oke, baik. Ini move. Oke. 40 ya. Ini coba kita pakai dimensi ya, dim. Kita bisa ketik dim. Nih, merah ya. Merah. Iya, gitu ya. Itu perbedaan setelah kita mengubah yang tadi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa aktifkan ini. Auto mode. Auto mode ini untuk membuat garisnya itu bergerak secara horizontal ataupun vertikal. Jadi dia nggak sembarang gitu ya. Oke, selanjutnya setelah kita buat lingkaran, kita lanjut dengan apa ya? Lingkaran lagi dulu kali ya. Kita bikin dulu lingkaran. Nah, atau semisal teman-teman nggak mau ketik D lagi nggak apa-apa. Jadi ini tinggal kita bagi 2 aja 12,5 gitu ya. Artinya sama juga 25 gitu. Oke. Selanjutnya dalamnya itu di berapa tuh? Sorry, ini saya keliru nih. Di sini 25 ya ternyata ya. 25 radiusnya ya. Nah, gitu. Oke, sip, sip, sip. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita extrude. Sebelum kita extrude, ini kita ini dulu. Nah, kita klik dulu sudut nih. Nah, gitu. Kita geser dengan tekan shift lalu middle mouse. Middle mouse. Nah, oke, shift lalu middle mouse. Nah, teman-teman bisa klik extrude, ngetik extrude ataupun langsung di sini. Naik pilihan extrude. Milih objek yang ini, lalu kita enter. Setelah enter, kita di sini ada 30 ya. Ketinggiannya 30. Kita ketik 30. Nah, seperti itu. Udah. Terus ini yang tengah-tengah juga kita extrude 30. Kenapa 30? Ya, nggak apa-apa. Karena dia emang seharusnya kan dia 15 ya. Tapi 15 itu artinya 7,5 ke atas, 7,5 ke bawah, kan gitu ya. Nah, di sini karena kita si bulatan ini lebih kecil daripada bulatan yang di atas ini, jadi nggak apa-apa kita extrude full aja. Nanti kan sekalian kita hapus gitu ya. Nah, yang ini 35 dibagi dikurang 15 itu kan 15. Nah, ini kan sama ya. Nah, coba kita lihat. Ini sama kan? Artinya ini 7,5 gitu loh. Untuk ketinggian yang diameter 40 ini 7,5 gitu kan. Oke, 7,5 artinya kita extrude 7,5 ya. Lihat ya teman-teman, extrude 7,5, 7,5. Oke. Nah, apa sih? Gimana sih cara bentuk perbedaan? Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini kan bentuknya masih wireframe ya. Kita bisa ubah bentuknya di sini. Kita untuk lihat bahwa ini udah menjadi bentuk 3D atau belum ya di konseptual. Nah, tapi kenapa belum ada lubang-lubangnya? Nah, sekarang kita bikin lubang-lubangnya ya. Oke, baik. Pertama, ini kita klik dulu yang garis paling luar yang tabung paling luar ini, terus kita ketik subtract. Oke, ataupun teman-teman bisa klik di sini subtract solid subtract gitu ya. Klik ini, lalu solid subtract, selanjutnya klik yang diameter yang ini gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Ternyata saya salah, sorry teman-teman. Yang gitu. Pertama kita klik subtract, lalu kita klik yang lingkaran tabung paling gede ini, enter, selanjutnya yang tabung kecil ini, enter. Oke, ini coba teman-teman lihat. Udah ada lubangnya ya. Nah, tapi lubangnya belum sama kayak yang ini gitu loh. Oke, kita bikin biar sama. Yang pertama ini, kita copy dulu ke atas. Teman-teman bisa copy pakai ini aja. Nih, copy. Ya, di sini copy. Terus, ini kan ada nih. Nah, titik tengahnya. Tengahnya itu tarik ke atas saja. Nah, itu. Udah ada dua ya. Tuh, udah ada dua ya. Nah, gitu. Nah, teman-teman, sebelum itu pastikan ini dihidupin dulu ya. Ini di awal. Seharusnya saya tadi ngasih tahu ini di awal, tapi settingan saya udah duluan gitu. Jadi, ya udah, ini kasih tahu di belakangan. Ini dihidupin semua kecuali yang neris.
Ini menghampiri, jadi jangan dihidupin, nanti bikin kita pusing sendiri gitu. Ini aja hidupin semua kecuali ini, oke, sip ya. Nah, udah tuh. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita subtract lagi, klik subtract, lalu klik objek ini, enter, lalu klik objek ini, sama yang bawah ini, enter. Nah, coba kita lihat ya. Nah, udah jadi ya. Oke, sip, udah jadi nih, satu nih, udah jadi. Selanjutnya apa? Kita bikin yang tabung ini garis ini ya. Coba teman-teman kita bikin, ambil garisnya, ambil length, atau teman-teman bisa klik L, length, terus tarik garis ke sini, berapa panjangnya? 60 ya? Oke, sip, 60. Ke bawahnya berapa? 50. 50. Radius 25 kan 50. Nah, ke sini 60. Oke, sip ya. Terus apa lagi? Terus kita tetap harus bikin bulatannya gimana cara bikinnya? Sama kayak tadi, bikin dulu bulatannya. Nah, gini. Nah, udah nih bikin bulatannya kan. Nah, bulatan ini. Nah, sebelum itu, kita hapus dulu nih. Apa yang kita hapus? Yang ini. Nih, bulatan sini kita hapus. Ya, coba kita hide, isolate, hide. Nah, ini dihapus dulu. Nih, gitrim. Nah, itu ya. Unhide, atau jangan dulu, biarkan begitu dulu. Oke, selanjutnya kita blok ini. Teman-teman bisa klik J, artinya join. Nah, ini udah join. Setiap bentuk skate pertama seperti ini. Nah, skate pertama seperti ini, itu nggak bisa di-extrude sebelum di-join. Itu teman-teman harus pastikan dulu. Ini di-join dulu. Ini coba mau extrude nih. Tuh, jadinya garis dia. Tuh, beda kan? Tapi teman-teman harus join dulu. Wajib ya join itu ya. Join. Lihat nih perbedaan. Gitu, kita extrude. Nah, jadi cube dia. Jadi ada isi, ada ruangnya. Sedangkan sebelum kita join, dia nggak ada ruangnya. Gitu ya. Ini harus dipahami pasti. Join. Oke, kita hapus aja. Itu cuma buat belajar aja. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita extrude. Atau ini, sebelum kita extrude, langsung aja kita bikin dulu lubang ini, lubang 2 ini ya. Kita ambil ini lingkaran, terus di sini kita taruh aja sembarang dulu dengan radius 5. Terus setelah itu baru kita bikin radius 5 ya. Itu jaraknya itu mana ya dia? Nggak ada ya. Di tengah-tengah, intinya di tengah-tengah aja gitu ya. Pertama kita tarik dari sini ke sini, garis bantu ya. Ini fungsinya buat garis bantu sampai ke sini. Terus setelah itu garis bantu ke sini. Nah, ini hapus saja dah. Nih, nah garis bantu. Selanjutnya dari tengah-tengah sini ke dalam sini itu 15, artinya 7,5. Oke, sip ya. 7,5. Terus kita M. Kita blok si lingkarannya M, lalu kita geser di bawah. Nah, iya, gitu. Lalu apa? Lalu kita mirror. Mirror, mana mirrornya? Ini, sini, mirror. Mirror, terus dari sini ke sini. Tuh, ya. Kita hapus lagi kan dibantunya. Jangan lupa dihapus kan dibantunya gitu loh. Oke, sip ya, clear ya. Aman ya. Nah, udah selanjutnya apa? Selanjutnya kita extrude yang bulatan ini dulu juga boleh, kita extrude ini dulu juga boleh. Di sini saya akan extrude ini dulu ya. Oke. Kita extrude. Berapa sih ketebalannya? Ini berapa? 75 ya. Ini kita klik dulu sudut sini bentar ya. Ini kita klik dulu sudut sini supaya kita lihat bahwa ini akan di-extrude. Oke, extrude 7,5. Yes, sip. Selanjutnya yang 2 ini, langsung aja di blok dua-duanya. Kita extrude 7,5. Selanjutnya apa? Selanjutnya, benar, kita harus subtract. Dari sini, enter. Lalu klik dua tabung ini, enter. Lalu kita lihat. Apa yang terjadi? Tidak ada lapangnya. Terus kita munculin lagi yang tadi. Gimana cara munculinnya, Kak? Nah, ini caranya. Klik kanan, lalu isolate, lalu end object isolation. Tuh.
gitu ya. Lalu apa lagi? Lalu kita bagi dua. Gimana cara bagi duanya? Ya, kita tinggal move aja sih sebenarnya. Cuman kita lihat dulu nih berapa. 30 dibagi 2 berapa? 15, ya kan? Ya udah, kita akan up 15 dikurang 75. Karena ini ketebalannya 75 kan. Nih, lalu kita klik move, arahkan ke atas. Arahkan ke atas. Pastikan sudutnya itu gini. Kalau teman-teman sudutnya itu dari gini, nah sudutnya dari gini, itu jangan harap bisa ke atas, nggak bakal bisa. Dia harus sudut miring dulu. Nah, sip middle, oke, sip. Langsung kita tarik ke atas, M, move ke atas. Berapa? 15 dikurang 7, 5, 7. Salah kayaknya ya. Masih salah. Berapa ya seharusnya ya? Tambah. Berapa ya? Berapa ya? Berarti 75. Gimana? Susah kali. Gini aja deh. Pusing. Kalau saya pusing, nggak bisa ngitung kayak gitu. Oke, ini Ctrl Z ya. Kita undo dulu. Oke, sip. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bikin gini aja. Dari sini, di sini tarik atas. Tarik atas berapa? Iya, betul, 30. Udah, 30 gitu ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya, dari sini, kita tarik sini, ngegas. Oke, sip. Ini kita F-line dulu. Oke, sini, move. Di sini, 15. Tuh, kalau saya gitu aja sih. Oke, sip. Terus, set salah lagi. 15. Kayak harus kita lakukan M. Berapa ya? Pusing. Sini aja. Ini, move. Dari titik ini ke titik sini. Itu aja. Nah, udah ya, 15 ya. Oke, sip. Hapus, clear. Coba kita lihat sekarang. Nah, udah sama belum? Udah dong, masa enggak ya? Nih, udah sama, udah pasti sama. Dan tuh, kita klik di sini dari front, ini bentuknya, di samping ini bentuknya, dari atas itu bentuknya. Oke, sip, clear ya kak. Oke, mau kita hidupin konseptual atau hidden atau realistis. Serba hidupin yang apa gitu. Ini gimana? Kita hapus saja, delete. Tuh, delete. Ini gimana nih? Belum nyambung kak, ini belum nyambung sama ini. Oh, gampang. Block, lalu ini ada union. Klik union. Ini sama ini. Enter. Gitu. Ini nggak bisa dilepas lagi ya kalau udah di union ya. Jadi saran aku sih jangan di union sih. Gitu. Udah ya. Ini kalau aku nggak union ya. Jadi kayak gini aja. Biar mudah kalau kita ada revisi di satu titik. Jadi kalau udah di union, kita harus nge-cut terus bikin gitu. Itu ribet sih gitu. Mending nggak usah di union dulu sebelum gambarnya fix. Kalau udah fix boleh di union gitu. Oke, clear ya. Source as save. Oke, save. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.